Semangatnya luar biasa. Makanya di pusat sendiri ini ketum membentuk yang disebut mandataris ketua umum untuk tata kelola organisasi. Kenapa? Karena semakin besarnya PWI hari ini memerlukan penguatan organisasi yang kuat. Akhirnya saya ditugaskan oleh ketua umum, nanti akan memberikan sambutan ceramah agama untuk kita semua, untuk ikut mengurus tata kelola organisasi dari segi prosedur dan mekanismenya. Kenapa? Untuk masa depan anak cucu kita, agar apa? Agar senantiasa ajaran Wali Songo mendampingi Nahdlatul Ulama yang lebih progresif dari Nahdlatul Ulama secara pergerakan, dan lebih khusus ini al-akhas, ini al-a'am Nahdlatul Ulama. Kita lebih khusus untuk bagaimana kita menjaga ulama-ulama kita dari bahaya ba'lawi ini, nasaban wa harakatan. Ini yang lebih khusus. Kenapa perlu adanya PWILS? Kenapa nggak cukup Nahdlatul Ulama? Toh pengurusnya semua banyaknya surya-surya NU itu di Pulau Jawa. Pengurus-pengurus PWILS banyaknya surya-surya NU. Bahkan ada yang masih aktif sebagai ketua PCNU. Kenapa tidak cukup hanya dengan NU? Karena NU sudah mempunyai banyak tugas penting. Mikirin sih dudu mikirin Indonesia doang, Bu. Mikirin wis dunia. NU sedang memikirkan dunia, bagaimana dunia kembali memiliki titik harmonisasi, bagaimana ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, bahwa manusia ini sebenarnya adalah satu keturunan. Semua manusia ini adalah anak-anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Palestina? Kenapa harus ada peperangan antara Rusia dan Ukraina? Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Yaman hari ini? Kenapa harus saling bunuh-membunuh? Nahdlatul Ulama sedang mencari format terbaik, bagaimana mencari titik harmonisasi dunia. Ini tugasnya Nahdlatul Ulama. Nah, tugasnya PWI dalam negeri sekarang. Kita urusan ngurus-ngurusi Palestina dingin, urusi masalah makam palsu masih akeh. Ini Brebes kiai-kiai rubah nasabe dari bin Yahya. Ini PWI Brebes harus betul-betul waspada, tengok kanan tengok kiri. Jangan sampai ada makam-makam leluhur kita seperti Mbah Mualim, Mbah Angkawijaya, kemudian nasabnya melenceng tidak kepada orang-orang Brebes. Nanti kemuliaan dan kehormatan orang Brebes direbut orang. Jadi nasab ini penting, bapak-bapak lan ibu-ibu. Cire uang kenapa sih mikir-mikirin nasab uang? Lah nasab uang sing dipikiri itu karena berhubungan karo kemuliaan kita sebagai bangsa Indonesia. Cici ngaku turunan Nabi, orang terbukti turunannya Nabi. Keroro ngaku-ngaku makam-makam leluhur kita sebagai keturunan dewek, kan muter-muter ngacak-ngacak iki. Wisana makam palsu sih anak jatman palsu mani. Pengen cuma makam palsu sekian jatman palsu. PBNU sudah bikin kongres, dia mau bikin kongres lagi, itu arane jatman palsu. Lengakune NU masih mau ikut-ikut jatman palsu, ki bakal kewalat saking NU itu. Orang-orang NU yang jatmannya adalah jatman PBNU yang sudah melaksanakan kongres di Donohudan, kemudian nanti ada jatman palsu ingin mengadakan kongres lagi, dia ikut, maka ke NU-annya bubar otomatis. Orang usah dibubar-bubarakan tuh mau sendik mendeweke bila kekaitan karo NU. Bubar dewekan iku marah. Pin sinonong melotot-melotot ning kakang ki apa jawane? Melotot-melotot mekono. PWI aman kan? Ya siki aneh kiai ana. Tarekat palsu ana. Tarekat palsu ana, sanad palsu ana. Silsilah palsu ana. Makam palsu ana, nasab palsu ana, siki jatman palsu ana maning, akeh temen sing palsu, uang palsu ana, rabi palsu ana. Rabi palsu tuh rabi itu tuh dibonceng-bonceng, rabi palsu mancing neraka itu, ngenggone kaos PWI pisan, double nerakane dek omah.
nganggo kaos PWI bonceng-bonceng bonceng randa double nerakane iku. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki masalahnya jenake. Kenapa? Karena kita memiliki pemimpin presiden seperti Pak Prabowo yang mempunyai jangkauan pemahaman geopolitik yang luas, juga geostrategis yang mantap. Coba lihat Pak Prabowo di luar negeri, beliau berani untuk berpidato begitu tajam di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana pembelaan Bapak Prabowo terhadap Palestina, bagaimana kritikan Bapak Prabowo terhadap negara-negara yang mayoritas muslim. Kenapa mereka tidak mempunyai persatuan sehingga melemah kekuatan negara-negara Islam di hadapan Israel yang hanya sekabupaten Cirebon, padahal negara-negara Islam itu banyak. Tapi kenapa menghadapi Israel itu sangat sulit untuk menolong teman-teman saudara-saudara kita di Palestina? Itu dikritik oleh Bapak Prabowo, presiden kita. Bangga kita mempunyai presiden yang berani menyuarakan suara hati kita bangsa Indonesia yang senantiasa bersama Palestina dalam perjuangan memerdekakan Palestina. Nah, ini semangat ini harus kita ambil kesempatan untuk seluruh laskar PWI mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat keberanian. Walaupun orang berani itu ada resikonya. Tentu Indonesia hari ini terkenal, dan ketika Indonesia terkenal, hanya baru beberapa hari Bapak Prabowo ini menjadi presiden, Indonesia terkenal, dibicarakan oleh dunia. Ini ada plus minusnya, ini ada resikonya juga. Ini ada resiko hubungan internasional, dan kita harus memperkuat, PWI harus membantu pemerintah untuk memperkuat jaringan nasional, agar apabila nanti ada resiko-resiko nasional yang harus kita hadapi sebagai bangsa Indonesia dari keterus-terangan pemimpin kita, maka ini akan menjadi modal kuat untuk bagaimana bangsa dan Indonesia bersama presiden kita satu kata, satu irama untuk menyuarakan Palestina merdeka. Kenapa? Karena kalau kita kemudian jaringan nasional kita abaikan, sementara Bapak Presiden kita di sana dengan tegas membela Palestina, bahkan mengkritik negara-negara di dunia, kemudian di sininya dimasukkan orang yang mengadu domba antar bangsa Indonesia, maka nanti legitimasi pemimpin kita di dunia akan dipertanyakan. Maka kekuatan PWI ini saya harapkan untuk senada dan seirama dengan geliat semangat Bapak Presiden Prabowo dalam rangka bagaimana menata perdamaian dunia. Sekarang ini di Indonesia sudah selesai. Ini Balawi sebenarnya laskar wis riren. Balawi kus tutup putune Nabi wis nyata iku mah. Balawi bukan cucu Nabi. Iku wis selesai. Kenapa sekarang kita masih untuk terus berjuang? Karena DWK masih bergerilya. Ning mukibin dulur kita mukibin iku. Jadi mukibin iku kan dulur kita. Dulur kita ini durung sadar, ya berarti tugasnya kita durung selesai. Sejarah-sejarah masih banyak yang harus diluruskan, makam-makam palsu masih banyak yang harus untuk dibereskan, usaha-usaha mengadu domba masih ada antara kita dan orang tua kita. Lah orang tua kita Nahdlatul Ulama arbiatu karo anaknya, sedangkan kita mempunyai prinsip fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong bayar ini wong tua itu, wala taqul lahuma uffin, ngomong ngegebuk mah. Jere ahli usul fikih iku arane mimbabil qiyas, qiyas aulawi, disebut juga fahwal khitab. Jere ahli balaghah ibu arane majaz mursal min babi itlaqil khas wa iradatil am, utliqa at-ta'fif wa urida bihi al-ida. Jadi walaupun sing diomong iku cuma ta'fif tetapi maksudnya mah ida. Jadi ketika ning kono maksudnya adalah ida, maka ngegebuk gemancing. Makanya komo pisan ngegebuk ngomong ahga orauli
iku disebut majazan mursalan min itlaqil khas wa iradatil am. Jere ahli balaghah, jere ahli usul fikih iku arane qiyas aulawi, jere ahli mantek iku arane dilalah. Dilalah muwafaqah fahwal khitab, sing lebih hebat daripada mantuk. Lah iku kita diajari makonon. Sekarang ada upaya musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk membenturkan NU dengan PWILS. Ini anak-anak kesatria PWILS jangan sampai terpancing. Siap karena kalau terpancing mereka tepuk tangan. Karena lamun islaka PWI mani ya gampang ngeledek maning kon kiai-kiai kita. Kena selawatan memai 500 juta, kena kiai kita mah mai 50.000 udah ngerasane larane luwi. Kon hadarat kadang-kadang nyembelih ayam dingin awan itu, nyembelih ayam hadarat majas syekh amplop 50.000 larang beli sugih kiai kuji. Tapi kena selawatan sing buana manfaatnya buora selawatan model mekono 500 juta Pemda menyiapkan iki kudu diteliti sing di duitnya itu, sing di duitnya apa gunanya iki PWI kudu mekono gayanya sing hebat, caranya cerdas. Apabila kedeleng bupati ku ngedukung Balawi ya kita jadi oposisi lamun partai mah kita awasi semuanya. Kenapa? Karena kita pejuang daripada kiai-kiai kampung. Kiai kampung diperhatikan kenora, pesantren diperhatikan kenora, majelis taklim diperhatikan kenora. Jadi korupsi, duitnya korupsi laporan tentang PWI. Nah lamun sing karo PWI ini bagus ya dibantu, pembangunannya dibantu bupati niku. Bagaimana dia ke masyarakat dibantu nang PWI. Tetapi lamun sing ngorgelem kerjasama ya aja marah-marah, kita jadi pengawas. Deweke lagi ngebangun di dalan dideleng sesuai orang bangunan aneh karo sekutune. Apabila terjadi korupsi laporkan. Akur siap aja kelawan cara-cara yang nanti akan dianggap kita mempunyai cara yang sama dengan mereka. Kita ini adalah perkumpulan para ulama, para kiai. Tidak boleh kita memperlihatkan gaya-gaya seperti mereka, memperlihatkan kekuatan. Orang kuat itu tidak perlu memperlihatkan kekuatan. Orang berani tidak perlu menunjukkan keberanian. Orang punya duit nggak perlu pamer-pamer. Biasanya sing pamer-pamer mah emang ngorge duit sebenarnya mah. Ning dinding ngegawa-gawa mobil, liganya mobil uli nyili. Pakaiannya lebih rapi. Kadang-kadang uang dia duit ngenggone gak sendal jepit. Kita sing ngorge duit gagah ngenggone celana levis. Sendal sing larang. Padahal orang duit. Nah, kita PWI sudah besar. Orang tahu kebesaran kita walaupun kita tidak menunjukkan kebesaran. Orang sudah tahu PWI kuat tanpa kita tunjukkan PWI kuat. Orang sudah tahu PWI sekarang kuat. Kemudian bagaimana kita kekuatan ini dengan sebenar-benarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan negara kita yang tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia.